aku tujuannya untuk mengedukasi orang lain, memudahkan orang untuk membelajar ya, itu tuh datang pelan-pelan gitu. Dan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sih. Ya, Dibandingin dengan kita tadi bersyukur dan beraksi dan berbahagia. Ya, nomor dan 4 Mas. berbahagia. Harus. Wah. Karena banyak orang di luar sana kan mereka ngelakuin sesuatu sekarang, kerja keras banget, endingnya tuh agar bahagia. Betul. Jarang yang bahagia dulu sekarang nih, pelan-pelan belum punya apa-apa. Bahagia tuh emang udah bapak dari kita gitu. Nah, itu gimana? Mas, ini saya pengen sampaikan kepada teman-teman ya Mas ya. Ah. Guys, ketika kalian mengusahakan sesuatu, berbahagialah. Karena perasaan pertama kali mendapatkan apa yang kalian usahakan itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Itu yang kebahagiaan sangat-sangat luar biasa yang tidak akan pernah bisa digantikan Mas Bilal. Jadi ketika kita bahagia pertama kali dulu, bisa saja itu pura-pura, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting bahagia. Tapi bahagianya harus tetap di awal dulu, tapi nanti bahagia yang luar biasa ketika kita sudah sampai di situ. Itu ingat selalu. Karena yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, ketujuh, ke-8 akan rasanya biasa aja Mas. Jujur Mas Bilal, ketika Mas Bilal punya satu orang pembicara yang membuat suara berkelas naik sedemikian rupanya, pasti ada perasaan yang melebihi dari segala-galanya Mas. Benar sekali. Dan sampai sedetik ini Mas Bilal pasti masih ingat. Ya. Tapi aku nggak tahu kenapa sampai hari ini aku masih happy sama orang-orang yang datang ke suara berkelas. Yes. Maksud saya itu adalah happy-nya tidak berkurang, tapi sedikit berbeda. Kayak yang tadi kamu maksud itu peak moment ketika aku ketemu Yes. satu orang itu ya. Yes. Yang membuat titik lompatnya sedemikian rupanya Mas Bilal. Ya, aku udah tahu jawabannya siapa sih. Yang sampai membuat kita tuh nggak akan pernah bisa lupa, sampai berlinang air mata. Kayak gitu. Dan teman-teman memang harus, meskipun tidak bahagia, harus bahagia. Karena hanya kebahagiaan yang bisa mengundang kebahagiaan lainnya untuk masuk ke dalam hidup kamu. Hati-hati. Harus Mas. Kalau tadi Kak Roma menyebutkan ada orang yang berkelimpahan hartanya. Yes. Terus dia kayak dari yang harusnya dirinya sendiri dulu, tiba-tiba langsung ke keluarga, ke sosial. Nah ini sebaliknya nih, orang-orang yang sorry for saying nggak punya uang. Ya. Yang kalau nontonin itu langsung mereka mah ngomong gitu karena udah gini gitu. Yang emang minus banget walaupun mereka nggak tahu nih Kak Roma pernah di fase minus juga kan. Nah kalau POV orang yang minus banget, nggak punya uang segala macem, mungkin perasaan takutnya tuh beda gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan agar omongan kita ini nggak sekedar teori doang? Oke. Teman-teman semuanya, saya mulai dari minus. Betul sekali, saya mulai dari minus. Orang tua saya tidak berkelimpahan. Orang tua saya tidak berkecukupan. Hanya bisa. Kayak gitu loh Mas. Kan saya juga udah sering bilang di seminar-seminar lain, di podcast-podcast lain, kalau saya tuh hidupnya memang sangat kurang menurut saya. 10.000 bisa dibagi dalam satu hari. Saya nggak ngerti juga gimana saya bisa bertahan kayak gitu. Untungnya saya terlahir dari keluarga yang tidak berada. Terbiasa ya. Terbiasa. Ya. Tapi aku suka sih untungnya gitu ya. Iya, saya selalu merubah perkataan Mas. Saya nggak mau menyesali karena untungnya saya lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Karena saya tidak akan mampu membagi ikan yang digoreng 8.000 harganya tuh Mas. Saya masih ingat banget di mana saya beli dan lokasinya masih di tempat yang sama di tempat ini. Oh. Iya, ikan goreng Mas tahu tuh ikan goreng yang ikan apa ya namanya ya saya lupa. Ikan gembung. Ah iya betul. Itu dibagi 2 Mas. Mungkin bagi orang lain lebih minus lagi ada garam. Saya pernah Mas makan pakai garam, makan pakai kerupuk juga pernah. Dan untuk menjawab pertanyaan teman-teman Mas Bilal, kalau kamu ada di posisi itu, yang saya lakukan adalah pertama tutup matamu, tutup matamu, tutup. Saya menutup mata Mas. Saya nggak mau ngelihat realita yang menyedihkan itu saya nggak mau lihat. Yang saya tahu itu hanyalah fase. Saya terlahir menjadi orang hebat. Saya terlahir menjadi orang yang terkenal. Saya terlahir menjadi orang yang luar biasa, yang mampu memberikan pembelajaran kepada orang banyak. Dan saya memang ditakdirkan untuk menjadi seperti itu. Saya nggak tahu caranya. Saya nggak tahu gimana caranya, yang bahkan seorang ojol yang kemarin saya nggak tahu juga Mas. Bahkan saya pernah berhenti di depan ini Mas, hanya untuk nungguin McD biar dapat orderan McD itu. Saya pernah. Dan saya pernah melihat bangunan ini juga. Dan saya berucap dalam hati, ya Allah ya Rabbiku,